Media kita buka sesi dokter selama 10 menit. Yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, silakan. Pertanyaan pertama boleh dari siapa? Mangga. Teman-teman silakan boleh langsung mikrofonnya juga standby. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ragu-ragu nih, kayaknya masih terpesona nih. Boleh, silakan. Dari siapa dulu? Ya, sebentar saya bantu untuk sampai gimana seberapa jauh persiapannya dan berapa lama bisa menghafal semua, ada kesulitan nggak sih? Mungkin masing-masing kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kayaknya mainnya nggak semua ya. Ya, teman-teman media, kita ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk apresiasinya sudah hadir di sini. Alhamdulillah ini sebetulnya adalah run through GR bersih ya pertama kita. Jadi teman-teman media ini adalah yang benar-benar pertama nonton full pertunjukan ini hari ini. Mudah-mudahan persembahan kami pada hari ini yang kami persembahkan sebetulnya untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kemudian cinta kita, wujud penghormatan kita kepada para pahlawan kita, khususnya pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia. Mudah-mudahan bisa diterima ya sama teman-teman wartawan, walaupun mungkin dialog-dialognya semua dari awal sampai akhir pertunjukan ini adalah pertunjukan yang bisa dikatakan cukup serius ya, tidak ada yang ketawa mungkin hari ini, tapi mudah-mudahan bisa meresapi, mudah-mudahan pertunjukan kami tadi bisa memberikan makna tidak hanya untuk kita semua yang ada di sini, tetapi untuk seluruh perempuan di Nusantara ini dan untuk seluruh teman-teman yang ada. Terima kasih sekali lagi, itu saja. Kalau untuk persiapan, boleh dibilang pementasan ini tuh persiapannya singkat sekali ya, super singkat. Bahkan mungkin kami sendiri di sini merasa masih kurang ya waktu latihannya. Ya masih kurang waktu latihan, tapi ya karena mungkin kan kondisi tempat, waktu dan lain sebagainya, kita tetap harus melakukan pada hari ini. Mudah-mudahan energi baik yang coba semaksimal mungkin kita keluarkan tersampaikan dan Ada kesulitan nggak sih? mungkin teman-teman mau nambahin dulu. Ada kesulitannya untuk bagaimana bisa membawakan bahasa daerah. Apalagi kan saya contoh kayak Dori, mungkin Dori kan membawakan dari wilayah timur Indonesia. Nah, apakah ada kesulitan untuk pelafalan? Kalau kesulitan untuk pelafalan dan lain-lain sebenarnya nggak ada, karena aku emang berdarah Ambon juga. Jadi penyesuaiannya hanya di hafalan aja sih. Dan terakhirnya boleh dikasih tahu? Belum. Yang kan tadi udah ditontonin aku sama Lili. Oh iya. Iya, terakhirnya lah pokoknya. Itu aja di penyesuaiannya di situ. Kalau untuk pelafalan udah lebih terbiasa lah. Kalau Kak Isyana ada kesulitan mungkin? Iya, mungkin sama juga seperti Glory ya kalau untuk pelafalan, karena kedua orang tua aku adalah orang Jawa. Jadi sebenarnya dari kecil ya hidupku dikelilingi dengan bahasa Jawa di rumah. Itu adalah bahasa keseharian kami. Ibuku orang Jawa Tengah, bapakku orang Jawa Timur. Tapi mungkin masih banyak yang mengira karena aku besar di Bandung aku tuh berdarah Sunda, padahal aku sebenarnya Jawa Toto. Jadi kalau untuk pelafalan sepertinya nggak terlalu ada banyak isu ya, tapi ya lebih ke menghafalnya itu aja dan meresapi karakter dari masing-masing dari diri kita gitu sih. Ya mungkin kalau aku susah sekali sih buat aku sebetulnya untuk Aceh ya, karena rasanya Aceh itu termasuk salah satu bahasa yang mungkin bisa dikatakan tersulit gitu di Indonesia, dan aku karena backgroundnya Jawa jadi pasti lebih bisa bahasa Jawa gitu aja. Cuman yang mungkin tantangan paling besar tuh panggungnya juga, kita kan harus adaptasi ya, bentuk panggung yang tidak rata itu susah sekali untuk betul menahan stabilitas konsentrasi. Itu aja tantangan. Iya sih, buat aku tuh yang terberat dan termepet adalah penyesuaian dengan panggung. Karena panggung tuh baru masuk kan kemarin ya, pas dicobain tuh aku harusnya kan bersih, tapi di panggung itu rosot, mau main kosotan, nggak bisa stay gitu, karena memang tantangan dari panggung itu ya. Jadi dari kemarin tuh struggle mencari bentuk posisinya di ageng di pinggir panggung tuh buat aku yang H-1 yang malah gitu kan. Kalau yang lain-lainnya ya kalau hafalan
setelah wardrobe-nya gitu ya proses. Tapi yang kaget banget sih, nggak bisa duduk sih, nggak bisa gitu, panik banget sih dengan coba mencari, terutama yang maksudnya mendaki ke panggung tadi tuh baru tadi pas kalian nonton itu aku baru mendaki ke panggung, jadi memang tadi nggak acting sih, agak keprosot itu sih karena yang lain-lain. Kalau nggak pegangan sama Glory itu. Kalau yang lain sih nggak terlalu sosial. Mungkin Tika tuh yang merasa Senang ya? pindah ke rock itu. Mungkin kalau dari saya sendiri tantangannya kurang lebih sama, apalagi saya berjalan sampai naik di ujung panggung. Jadi kalau memang kita tidak terbiasa dan belum apa ya istilahnya kawin gitu dengan panggung, rasanya pasti ada rasa takut, ada rasa ragu gitu. Dan dengan waktu yang sependek itu mungkin kita bisa membangun mungkin chemistry dengan panggung itunya yang jadi challenge tersendiri juga. Dan mungkin selain itu untuk Ratu Kalinyamat itu kan sumber informasinya tidak sebanyak yang lain. Itu juga jadi tantangan tersendiri. Jadi harus cari tahu dengan informasi yang seminim itu, tetapi bisa bermain imajinasi supaya bisa membentuk karakter. Kalau selain proses latihannya, sebenarnya saya nggak terlalu mengalami kesulitan karena saya memang menikmati semua proses dari awal sampai akhir sekarang. Semua serba fun. Tapi ya sampai untuk dialek aja juga Hamin 2 itu baru disuruh tambahin sedikit Minangnya, tambahin lagi gitu. Itu memang saya darah Minang, jadi ada sepupu sana, ngomongin lah ini bagian ini pakai konsol itu dikasih tahu dalam. Tapi yang lebih besar lagi tantangannya adalah kesehatan. Jadi saya bolak-balik masuk rumah sakit, bolak-balik di infus, terus udah gitu anak juga sakit dirawat, tapi saya harus tetap latihan. Nah itu yang menjadi challenge-nya sekarang sih kalau aku. Sekalian riset pendalaman masing-masing karakter ini berapa lama sih untuk bisa kawin dengan peran yang kalian mainkan atau peran? Risetnya berapa lama untuk bisa? Jadi dulu boleh ya? Kalau aku begitu tahu aku diberikan kesempatan untuk menjadi Christina Marta Tiahahu, ya aku udah tahu emang dari dulu udah tahu sama sosok Christina Marta Tiahahu ini. Jadi sebenarnya untuk pendalaman karakternya karena aku udah terbiasa dengan semua cerita-cerita Christina Marta Tiahahu, jadi sebenarnya buat aku lebih gampang sih kalau untuk mendalami ke si sosok Christina Marta Tiahahu. Aku nggak tahu kalau yang lain. Bisa kayak SK Trimurti kayaknya sangat dekat dengan kita ya. Dari zaman sekolah ada pelajaran IPS sih, kita juga semua belajar tentang SK Trimurti. Cuman lebih menyenangkannya lagi di pementasan kali ini aku jadi lebih mendalami lagi, lebih menyelup ke dalam perjalanan hidupnya SK Trimurti yang mungkin nggak sepenuhnya kita dapatkan pada saat sekolah. Itu yang menyenangkan sekali ya. Terus kebetulan juga bapakku kan seorang dosen dan dulu dia pernah bertemu dengan almarhumah SK Trimurti, pernah mewawancarai. Jadi aku sempat bertanya dan seperti apa sih gitu, kayak mau dong bagi-bagi vibe-nya kayak apa waktu itu, orangnya seperti apa, untuk menambah-nambah wawasan juga ya supaya bisa lebih menghidupkan karakternya. Terus karena tahu juga SK Trimurti itu kan berdarah Jawa Tengah ya, jadi dan ibuku Jawa Tengah, jadi aku sama kayak Katika, Bu ini coba ibu baca skrip ini, baca aja gitu karena lumayan mirip orang Jawa Tengah. Terus udah gitu sempat lama di Bandung, persis banget sama SK Trimurti ibuku tuh. Jadi kayak coba-coba kalau orang Jawa Tengah yang akhirnya pindah ke Bandung lama, terus udah gitu pindah sana sini, coba kayak apa sih kalau baca, seperti apa nada dan logat dan pelafalannya. Ya, dari situ aku juga jadi dapat lagi, oh kayak gini, kayak gitu. Jadi ya senang banget bisa dapat banyak source untuk bisa menghidupkan si karakter SK Trimurti. Iya, rasanya kalau ini mungkin waktunya tadi udah dikatakan karena waktunya singkat, beberapa teman-teman juga kayak baru mengenal karakternya sebagian pas dikasih naskah ini. Jadi dari awal aku memang ngajak Modi, Hana gitu ya, itu kayaknya mungkin baru pertama berkenalan ya dengan Serang Kalinyamat. Kalau misalnya sudah saya dan Modi itu memang di literatur sudah jadi rasanya
secara luas, baik mungkin kita di sini di bangku sekolah kita juga masih belajar di Gamal Hayati, kemudian paling amat sama yang sekarang memang aja. Jadi sebenarnya karena itu pula sih sebenarnya tokoh-tokoh ini kita putuskan untuk diangkat supaya masyarakat apa yang Oke. Ada lagi cukup? Kak Hana sendiri tadi kan dibilang agak susah untuk nyari sumber terkait kalian sekarang. Mungkin sempat datang ke perpustakaan itu nggak sih untuk nyari referensi buku Seperti yang tadi dibilang ya, sebenarnya waktu kita itu sangat pendek sekali. Kalau lebih panjang aku akan dengan senang hati sebenarnya untuk mencari ke perpustakaan atau mungkin bahkan sampai samperin ke Jeparanya gitu. Tetapi karena waktu yang singkat, akhirnya hanya banyak diskusi dengan penulis dan ada beberapa orang juga yang punya sumber papernya dibaca juga, dan mungkin beberapa dari internet dan diskusi dengan orang yang udah lebih paham mengenai sejarahnya Ratu Kalinyaman. Jadi dengan informasi tersebut baru aku buat suatu cara. Oke, cukup teman-teman? Ya, terakhir ya. Terakhir, boleh? Mungkin aku mau tanya ke Katika, Kak Hana, dan Glory. Mungkin kalau aku nggak salah ini jadi pertunjukan teater pertama kalian. Kan kalian sebagai seorang... Kartika udah. Oh, oke, sorry. Udah. Mungkin kalian udah biasa di depan kamera gitu. Sekarang ada di atas panggung. Mungkin ada pengalaman berbeda apa sih yang kalian dapatkan gitu di sini? Wah, ini pengalaman yang sangat berbeda sekali dengan film pastinya, karena jelas kalau di film bisa take 1, take 2. Tapi kalau di sini gimana caranya kita bisa mengumpulkan energi sebesar itu untuk bisa disampaikan ke semua penontonnya dalam satu take, dalam satu pertunjukan. Jadi jelas tegangnya beda banget ya. Kalau di film rasanya walaupun hari pertama saya selalu nggak bisa tidur, yang ini lebih nggak bisa tidur lagi. Jadi dari latihan, gestur, dari olah vokal itu berbeda sekali, dan banyak sekali belajar di sini dengan director, dengan teman-teman di sini juga senior-senior yang saya sangat idolakan. Banyak belajar bahwa memang ketika di panggung semua harus lebih besar karena suara harus nyampe ujung sana, begitu juga gestur harus terlihat jelas sampai orang yang di belakang sana. Sedangkan di film kan subtle ya, semua serba kecil, bahkan lirikan aja tuh nggak perlu besar. Di sini perubahan itu yang cukup adaptasinya cukup lama buat saya, tapi mudah-mudahan tadi yang nonton kerasa nyampe energinya, suaranya dan gerak-geraknya, itu aja sih harapannya. Jadi perbedaannya lumayan sangat signifikan. Glory, terakhir? Sama. Lebih ke bagian menghafal sih. Karena di film kan kita bisa berdialog dengan orang lain, bisa aja kita tahu dialog kita dari orang lain, gak harus benar-benar hafal plek-plek. Ini hafalannya yang ternyata sangat jauh berbeda dengan film. Ya, oke. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak. Kita sesi foto dulu. Boleh sedikit lebih berapa kakak-kakak?